Masih ada tempat-tempat di mana kehidupan mengikuti ritme yang berbeda. Komunitas-komunitas terisolasi yang tidak menggunakan telepon, tidak menonton televisi, dan tidak terhubung dengan dunia luar. Ini adalah koloni-koloni Mennonite yang datang ke Amerika untuk mencari isolasi, untuk hidup dengan aturan mereka sendiri. Di setiap kelompok, keputusan dibuat oleh otoritas keagamaan. Mereka menentukan pakaian apa yang harus dikenakan, apa yang harus dipelajari di sekolah, dan bagaimana berperilaku di rumah. Semuanya diatur dari dalam. Rutinitasnya ketat, dan tidak ada yang dibiarkan begitu saja. Dari luar, mereka tampak seperti desa yang damai, tetapi di dalam, tradisi dan hukuman keras diberlakukan yang tidak semua orang sadari. Apa yang ada di balik kehidupan yang tertutup ini? Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Pendidikan yang dipaksakan dan larangan sejak kecil, sekolah-sekolah di koloni Mennonite dirancang untuk hanya menyampaikan nilai-nilai yang dianggap penting oleh komunitas. Sejak usia 6 tahun, anak-anak berpindah dari lingkungan belajar formal ke ruang komunitas, di mana setiap pelajaran mengikuti program yang ditetapkan oleh gereja. Pada usia 13 tahun, mereka meninggalkan sekolah tanpa pilihan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Mereka hanya belajar membaca, menulis, berhitung dasar, dan membaca ayat-ayat Alkitab dalam bahasa Jerman. Kelas-kelas dibagi berdasarkan jenis kelamin. Anak perempuan dan laki-laki tidak berbagi ruang. Pemisahan ini bukan merupakan pilihan, melainkan mandat komunitas. Selama pelajaran, setiap kelompok membacakan kutipan dari Alkitab, menguasai alfabet Jerman, dan belajar menulis dalam aksara kuno. Tidak ada mata pelajaran lain, seperti geografi atau sejarah umum, yang menjadi bagian dari konten akademik. Tujuannya terbatas pada kepatuhan terhadap teks-teks suci tanpa menghasilkan pengetahuan kritis. Buku teks konvensional atau sumber daya asing tidak digunakan. Apa yang diajarkan persis seperti yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Pembelajaran bersifat homogen. Setiap orang mempraktikkan latihan yang persis sama, mempelajari ayat-ayat yang sama, dan mengulangi pola penulisan yang sama. Sistem ini memperkuat gagasan konformitas individu sejak masa kanak-kanak, dengan aturan-aturan yang tidak dipertanyakan. Akhir dari pelatihan ini bertepatan dengan momen ketika kaum muda mulai memikul tanggung jawab dalam komunitas. Pada usia tersebut, mereka mulai bekerja di pertanian keluarga, mengelola bengkel, atau mengurus makanan. Tidak ada lagi waktu untuk belajar. Transisi ini tidak dibenarkan oleh refleksi orang dewasa, melainkan oleh rutinitas. Kehidupan praktis menggantikan ruang kelas tanpa pembukaan akademis. Struktur pendidikan membatasi kemampuan untuk membedakan. Anak-anak tidak mempelajari geografi negara tuan rumah, sejarah dunia, atau bahasa yang digunakan di lingkungan mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan Alkitab sebagai satu-satunya buku teks mereka. Hal ini mengurangi kemungkinan informasi eksternal dan memaksa mereka untuk memahami dunia hanya melalui perspektif agama. Komunitas melihat ini sebagai perlindungan, tetapi dampaknya adalah isolasi intelektual dari dasar. Di banyak koloni, anak perempuan tidak dapat mengakses bacaan tingkat lanjut atau analisis tertulis. Tulisan mereka terbatas pada tugas-tugas domestik, mencatat keuangan rumah tangga, mencatat pesanan kain, atau menulis ucapan syukur keagamaan. Matematika berfokus pada penghitungan jumlah yang dibutuhkan untuk pertanian atau keluarga. Pendekatan pendidikan dirancang untuk mereproduksi peran tradisional, bukan untuk melatih para profesional atau warga negara yang kritis. Metode penilaian juga memperkuat disiplin. Tes dilakukan secara lisan dan diberikan di depan kelompok. Setiap jawaban harus sesuai dengan standar yang diterima oleh para guru, yang umumnya adalah anggota masyarakat dewasa dengan sedikit atau tanpa pelatihan profesional. Perdebatan atau ketidaksetujuan tidak diperbolehkan. Diam merupakan respons implisit terhadap kesalahan. Dalam beberapa kasus ekstrim, seorang anak perempuan yang bersikeras mempelajari sesuatu di luar rencana dapat dikritik oleh para pemimpin internal.
Ia diperingatkan untuk tidak mengalihkan perhatian orang lain atau mempertanyakan aturan. Jika ia bersikeras, orang tuanya diwajibkan untuk memastikan bahwa putri mereka mematuhi aturan. Tidak ada kekerasan fisik yang digunakan, tetapi efeknya adalah pencegahan kolektif melalui tekanan sosial. Ketika seorang anak muda meninggalkan sekolah pada usia 13 tahun, mereka melakukannya dengan persiapan yang sama, seperti ketika mereka masuk 5 tahun sebelumnya. Komunitas Mennonite menganggap tingkat ini cukup karena sesuai dengan kehidupan komunitas. Dunia luar dikecualikan dari konten akademis, seolah-olah tidak ada. Bagi komunitas, hal ini memperkuat identitas mereka dan melindungi anak-anak dari pengaruh eksternal. Model pendidikan ini menghasilkan orang dewasa dengan keterampilan praktis yang sangat berkembang, pertukangan, pertanian, pandai besi, menjahit. Namun, mereka kurang persiapan untuk membaca dokumen resmi, membuka rekening bank, atau mengelola sistem negara. Kekurangan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan hambatan yang disengaja. Pendidikan dirancang untuk menjaga independensi masyarakat dari negara. Selama bertahun-tahun, berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa sistem ini membatasi masuknya pengaruh eksternal ke dalam koloni. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, lingkungan mereka tetap diwarnai oleh norma-norma Alkitab yang tidak memenuhi syarat. Dalam situasi evakuasi darurat, banyak yang tidak tahu bagaimana meminta bantuan dari luar atau memahami instruksi di luar bahasa mereka. Hal ini didokumentasikan dalam laporan migrasi ke Peru. Hukuman dan pengusiran dalam komunitas. Ketika seseorang melanggar aturan internal, hukuman terberat bukanlah fisik, melainkan pengusiran. Komunitas tidak membutuhkan penjara atau denda. Memutus semua kontak saja sudah cukup. Di koloni Mennonite, dikucilkan berarti kehilangan keluarga, tempat tinggal, pekerjaan, dan reputasi. Tidak ada kesempatan kedua. Hukuman diterapkan segera dan tanpa banding. Aturan tersebut tidak tertulis dalam kitab undang-undang, tetapi semua orang mengetahuinya. Anda tidak boleh memiliki ponsel, menonton televisi, menggunakan internet, atau mengemudikan kendaraan bermotor. Jika seseorang melanggar aturan, para pemimpin mengadakan rapat. Tidak ada diskusi, hanya keputusan yang diumumkan. Hukumannya bisa ringan pada awalnya. Peringatan, kunjungan dari pendeta. Tetapi jika orang tersebut bersikeras, pengusiran sepenuhnya. Seorang mantan dokter mengalami hal ini secara langsung. Ia merawat seluruh koloni dari rumahnya. Ia tidak mengenyam pendidikan universitas, tetapi belajar dari buku-buku yang dibelinya dengan uangnya sendiri. Ketika ia membeli ponsel untuk meminta bantuan medis dalam keadaan darurat, ia diminta untuk menghancurkannya. Ia menolak. Keesokan harinya, tak seorang pun passion kembali ke rumahnya. Tak seorang pun menyapanya. Tak seorang pun memandangnya. Masyarakat memunggunginya tanpa sepatah kata pun. Pengucilan tidak hanya berdampak pada orang yang diusir. Pengucilan juga berdampak pada keluarga mereka. Jika seorang ayah diusir, istri dan anak-anaknya terperangkap. Mereka dapat memilih antara mengikutinya dan juga terpinggirkan, atau tetap di dalam rumah dan memecah belah keluarga. Tekanan ini membuat banyak orang menyerah menghadapi hukuman. Yang lain bertahan dalam diam, menjalani kehidupan ganda yang mereka sembunyikan dengan hati-hati. Kasus-kasus pengusiran berlangsung hening. Tidak ada teriakan atau konfrontasi, hanya kekosongan. Rumah itu ditinggalkan tanpa pengunjung, klien menghilang, penyedia layanan menjauhkan diri. Masyarakat tidak membutuhkan paksaan untuk mengisolasi seseorang. Beban isolasi itu cukup untuk menenggelamkan siapapun yang bergantung pada kelompok untuk bertahan hidup. Dan semua orang bergantung pada kelompok. Anak-anak juga mempelajari hal ini sejak dini. Jika mereka terlalu banyak bertanya, orang tua mereka akan diberi peringatan. Jika mereka bergaul dengan remaja yang memberontak, mereka akan dipisahkan.
Beberapa remaja telah dipisahkan dari saudara kandung mereka karena membicarakan musik atau melihat foto-foto terlarang. Sistem ini bekerja tanpa perlu represi yang nyata. Segala sesuatu terjadi dengan ketenangan yang lebih keras daripada hukuman fisik. Hukuman tidak selalu berakhir dengan pengusiran. Terkadang, kembali diperbolehkan, tetapi dengan syarat. Mereka harus meminta maaf secara terbuka, meninggalkan benda terlarang, dan menerima pengawasan para pemimpin. Beberapa melakukannya karena takut, yang lain karena lapar. Kebanyakan kembali tanpa melihat ke atas, tahu mereka tidak akan pernah terlihat seperti sebelumnya. Bahkan jika mereka kembali, mereka tidak lagi sama. Kasus paling ekstrim didokumentasikan ketika beberapa pemuda mencoba menyelundupkan radio tersembunyi. Salah satu dari mereka kedapatan mendengarkan musik sambil memperbaiki mesin. Masyarakat berkumpul. Ia meminta maaf. Ia mengatakan itu hanya karena penasaran. Percuma. Ia diusir. Keluarganya menangis, tetapi tidak turun tangan. Mereka tahu bahwa jika mereka membelanya, mereka juga akan diusir. Proses ini tidak melalui pengadilan. Para pemimpin agama adalah hakim, jaksa, dan wali. Mereka bertemu di antara mereka sendiri dan memutuskan nasib pelaku. Tidak ada pembelaan yang mungkin. Tidak seorang pun dapat berbicara atas nama mereka sendiri tanpa menanggung risiko yang sama. Hal ini memperkuat kendali. Setiap orang belajar untuk saling mengawasi, bukan karena niat jahat, tetapi karena takut ditinggalkan. Beberapa perempuan dikucilkan karena hal-hal sederhana seperti mengenakan kain yang tidak disetujui atau riasan putri mereka. Begitu perubahan terdeteksi, mereka akan dikunjungi oleh penatua gereja. Jika mereka tidak memperbaiki penyimpangan tersebut, hukumannya bisa lebih berat. Pertama, mereka menutup toko setempat. Kemudian mereka dikeluarkan dari pertemuan. Akhirnya mereka dikucilkan. Perkataan para pemimpin tidak dipertanyakan. Sekalipun ada yang ingin berubah, sistem memiliki mekanisme untuk menghentikan setiap upaya. Oleh karena itu, ketika seseorang memutuskan untuk pergi atas kemauannya sendiri, mereka harus melakukannya secara diam-diam. Beberapa anak muda melarikan diri di malam hari, meninggalkan surat. Mereka tahu bahwa jika mereka memperingatkan orang lain, mereka tidak akan bisa pergi. Tidak ada yang akan mengizinkan mereka masuk. Tidak ada yang akan memberi mereka makan. Salah satu hukuman yang paling umum adalah diam. Selama berminggu-minggu, tidak ada yang berbicara kepada orang yang dihukum. Sekalipun mereka hadir, mereka diabaikan oleh semua orang. Pukulan iman aturan dipelajari melalui pukulan dan diperkuat tanpa basa-basi. Kepatuhan diajarkan dengan tongkat kayu yang digantung di dinding atau dikalungkan di ikat pinggang. Ini adalah alat yang paling umum digunakan oleh orang tua. Hukuman yang paling umum diterapkan adalah pukulan. Pukulan diarahkan ke punggung bawah atau kaki. Tidak ada kata-kata atau penjelasan. Pukulan dilakukan dalam diam. Setelah pukulan, siswa diperintahkan untuk melanjutkan tugas. Reaksi yang diharapkan adalah menundukkan kepala dan melanjutkan. Di sekolah, guru meniru sistem yang sama. Jika seorang siswa menyela, teralihkan, atau menjawab tanpa izin, koreksi segera diterapkan. Aturan tersebut menyatakan bahwa setiap siswa harus tetap tegas, tenang, dan fokus. Kesalahan dikoreksi dengan tongkat, keluhan tidak pernah diberikan. Setiap gerakan ketidaknyamanan ditafsirkan sebagai kelemahan atau kurangnya karakter. Oleh karena itu, anak-anak belajar untuk bertahan dalam diam, bahkan ketika mereka merasa sakit atau takut. Para istri juga hidup di bawah pengawasan langsung. Suami berwenang untuk mengoreksi jika ia mendeteksi ketidakpatuhan, mengubah keputusan, mengambil inisiatif, atau bertindak tanpa konsultasi dapat berujung pada hukuman. Semuanya diselesaikan di dalam rumah, berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemimpin. Jika seorang perempuan menceritakan kejadiannya kepada perempuan lain, responsnya langsung. Ia dikucilkan karena menyebarkan masalah keluarga.
Komunitas menganggap ini sebagai pelanggaran ganda, melanggar ketertiban internal dan melibatkan pihak ketiga. Para pemimpin juga memberikan hukuman. Ketika suatu pelanggaran dianggap serius, sidang tertutup diadakan. Terdakwa duduk di hadapan para tetua. Pengakuan dituntut. Pengakuan diminta. Jika jawaban tidak memuaskan, sanksi proporsional dijatuhkan. Pelanggaran yang paling banyak menghasilkan hukuman adalah berbicara dengan orang luar, menggunakan perangkat elektronik, menyembunyikan benda terlarang, mengubah pakaian yang sudah ada, pergi tanpa izin, atau meninggalkan tugas yang belum selesai. Semua tindakan ini memiliki konsekuensi yang dimulai dengan isolasi dan dapat meningkat hingga pengusiran. Dikucilkan berarti kehilangan semua ikatan dengan kelompok. Orang yang dikenai sanksi menjadi tidak terlihat. Ia hidup terpisah, tanpa akses ke bait suci atau partisipasi dalam pertemuan. Sekalipun mereka menempuh jalan yang sama, mereka bukan lagi bagian dari wilayah tersebut. Beberapa orang hidup dengan cara ini selama bertahun-tahun, bekerja sendiri dan berjualan di pasar-pasar yang jauh. Untuk dapat diintegrasikan kembali, diperlukan pengakuan di depan umum, penerimaan hukuman, dan komitmen yang ditandatangani oleh para tetua. Baru setelah proses ini kepulangan diizinkan. Bahkan setelah itu, status mereka tidak pernah kembali. Bagi perempuan, konsekuensinya lebih berat. Jika mereka memiliki anak, suami mereka dapat memelihara mereka. Jika tidak, mereka harus meninggalkan seluruh wilayah. Mereka tidak menerima dukungan dan tidak berhak untuk mengeluh. Aturan menetapkan isolasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Para pemuda yang menunjukkan minat pada adat istiadat luar ditempatkan di bawah pengawasan. Jika mereka mendengarkan musik yang berbeda atau membaca teks yang tidak disetujui, mereka dikeluarkan dari kegiatan umum. Terkadang, mereka dipindahkan ke kem-kem terpencil, tempat mereka bekerja tanpa kontak. Tahap ini berfungsi sebagai ujian kepatuhan. Jika mereka menerima persyaratan, mereka dapat kembali. Jika mereka tetap bersikeras, proses pengusiran diaktifkan. Selama khotbah, perilaku juga dipantau. Orang-orang yang ditunjuk mengamati gerak tubuh, postur tubuh, dan keheningan. Jika seseorang mengalihkan pandangan atau mengubah posisi, mereka akan dipanggil secara pribadi untuk diperiksa sikapnya. Aturan-aturannya tertulis di beberapa buku, tetapi sebagian besar diwariskan melalui pengulangan. Setiap generasi mengamati dan menghafal apa yang terjadi ketika seseorang menantang struktur tersebut. Memori kolektif bertanggung jawab untuk mengingat siapa yang gagal dan bagaimana mereka dihukum. Kontrol dilakukan antar keluarga. Setiap rumah tangga memantau tetangganya. Jika seseorang mendeteksi penyimpangan, mereka melaporkannya. Itu adalah bagian dari tugas spiritual. Kewaspadaan bersama menopang sistem. Setiap orang memperhatikan satu sama lain. Ketika suatu pelanggaran dianggap memengaruhi seluruh komunitas, sebuah majelis dipanggil. Para tetua mempresentasikan kasusnya, menjelaskan pelanggarannya, dan menerapkan sanksi di depan semua orang. Keputusan tidak diperdebatkan. Kelompok hanya sepakat. Setiap upaya untuk menolak dihukum sebagai keterlibatan. Struktur tidak mengizinkan perantara. Tidak ada otoritas eksternal. Semua keputusan dibuat secara internal. Tidak ada yang berkonsultasi dengan otoritas di luar kelompok. Semuanya disegel di bawah arahan para tetua. Pakaian sebagai bentuk kontrol. Aturan berpakaian tidak memberikan ruang bagi keputusan pribadi. Setiap pakaian memiliki makna. Perempuan wajib mengenakan gaun panjang, berwarna terang jika lajang, dan berwarna gelap jika sudah menikah. Tidak ada pengecualian. Laki-laki wajib mengenakan kemeja kotak-kotak, suspender, dan topi. Semua ini diputuskan oleh masyarakat, bukan oleh orang yang mengenakannya. Kain hanya dapat dibeli di toko-toko di lingkungan tersebut. Tidak ada papan nama,
tidak ada iklan, dan tidak ada beragam pilihan. Para perempuan dengan cermat memeriksa gulungan kain yang tersedia. Jika warna atau motifnya tidak disetujui, mereka tidak dapat menerimanya. Anak-anak yang lebih muda mencari warna pastel, yang lebih tua, coklat atau biru tua. Tidak ada yang mempertanyakan aturan tersebut. Mereka sudah tahu apa pakaian mereka. Anak perempuan belajar sejak usia dini bagaimana mereka harus berpakaian. Ibu mereka mengajari mereka cara menjahit gaun mereka sendiri. Mereka juga menyulam topi yang menutupi rambut mereka. Sebuah kewajiban lainnya. Seluruh tubuh harus tertutup, bahkan di hari yang panas. Apapun cuacanya, aturan lebih diutamakan daripada kenyamanan. Laki-laki juga tidak diperbolehkan memilih pakaian mereka. Kemeja harus tertutup. Celana tidak boleh memiliki resleting. Sepatu harus hitam. Topi berwarna terang wajib dikenakan di luar ruangan. Tidak ada variasi modern, dan penyesuaian sesuai selera pribadi juga tidak diperbolehkan. Tidak ada riasan, tidak ada aksesori, tidak ada yang menghiasi tubuh selain yang fungsional. Perhiasan dilarang. Tas warna-warni dan gaya rambut selain sanggul atau kepang sederhana juga tidak diperbolehkan. Kuku harus dijaga pendek dan tidak dipoles. Semua ini dipantau oleh perempuan lain di koloni. Jika seseorang mengubah, bahkan satu detail pun, mereka akan langsung menyadarinya. Seorang perempuan muda hanya perlu memperpendek panjang gaunnya beberapa sentimeter agar komentarnya sampai ke dewan. Jika seorang ibu mengizinkan putrinya mengenakan kain yang berbeda, ia mungkin akan menerima peringatan. Ulasan tersebut tidak resmi, tetapi terjadi setiap saat. Di toko, di gereja, di jalan. Aturan tidak tertulis di atas kertas. Aturan tersebut dipraktikkan sehari-hari. Setiap generasi belajar dari generasi sebelumnya. Jika seorang perempuan tidak patuh, yang lain berhenti berbicara dengannya. Jika seorang pria mengenakan topi, bukan topi biasa, ia tidak diperbolehkan menghadiri pertemuan. Tidak perlu ada aturan tertulis. Semua orang tahu apa yang diharapkan. Pakaian juga menunjukkan usia dan status perkawinan. Gaun yang lebih ringan dan sederhana diperuntukkan bagi anak perempuan. Anak perempuan yang belum menikah mengenakan warna-warna lembut. Perempuan yang sudah menikah harus mengenakan kain yang lebih sederhana. Para janda memiliki pola mereka sendiri. Tidak ada kebingungan. Hanya dengan melihat seseorang, Anda akan tahu di mana posisi mereka dalam hierarki kelompok. Pakaian tidak dibeli jadi. Pakaian dibuat di rumah. Setiap keluarga memiliki mesin jahit sendiri. Para perempuan menghabiskan waktu berjam-jam untuk memotong, menjahit, dan menyesuaikan pakaian. Mereka juga membuat pakaian pria dan anak-anak. Tidak ada ruang untuk variasi dalam desain. Semuanya mengikuti pola yang tetap, diulang dari generasi ke generasi. Laki-laki tidak berpartisipasi dalam keputusan ini. Mereka juga tidak mempertanyakan aturan. Jika seorang perempuan tidak pandai menjahit, ia akan dipandang sebelah mata. Jika ia mengenakan kain yang terlalu tipis atau mengkilap, ia akan dikucilkan. Tekanan tidak hanya datang dari para pemimpin. Tekanan juga datang dari tetangga, bibi, dan ipar perempuan. Setiap orang menjaga keseragaman. Pakaian menetapkan batasan. Seorang perempuan muda yang ingin melepaskan diri dari pola yang ada tidak punya cara untuk melakukannya. Jika seseorang ingin memakai celana, ia tidak akan menemukan tempat untuk membelinya. Jika ia ingin mewarnai rambutnya, ia tidak akan menemukan penjual pewarna. Komunitas mengendalikan segalanya, mulai dari kain hingga gaya rambut. Pada perayaan, seperti pernikahan atau pembaptisan, variasi pakaian juga tidak diperbolehkan. Tidak ada gaun khusus atau pakaian yang berbeda. Semuanya mengikuti gaya yang sama. Foto jarang diambil, namun ketika diambil, gambarnya selalu sama. Sekelompok orang berpakaian serupa, dengan ekspresi serius yang sama, latar belakang netral yang sama. Pakaian juga berfungsi untuk membedakan mereka yang berada di dalam dari mereka yang berada di luar. Jika seseorang muncul mengenakan sepatu kets modern atau kemeja dengan warna berbeda, langsung terlihat jelas bahwa mereka bukan bagian dari kelompok tersebut.
Seragam yang tak terucapkan ini memperkuat isolasi. Ini menandai garis tak kasat mata antara koloni dan seluruh dunia. Pikiran yang hancur di bawah keheningan mutlak di dalam koloni, tak seorang pun membicarakan kesehatan mental. Tidak ada dokter spesialis, tidak ada terapi, tidak ada diagnosis. Jika seseorang mulai berperilaku aneh, komunitas memperlakukannya sebagai masalah spiritual. Hal pertama yang harus dilakukan adalah berdoa. Yang kedua adalah mengisolasi diri. Tanda-tandanya muncul perlahan. Seseorang berhenti berbicara. Yang lain kehilangan nafsu makan. Yang lain lagi berjalan tanpa tujuan selama berjam-jam. Namun tak seorang pun mengaku sakit. Diduga itu karena kurangnya iman. Atau mereka telah membiarkan pikiran yang salah masuk. Kasus-kasus serius tak tercatat. Jika seorang pemuda mengurung diri selama berhari-hari, atau seorang perempuan mulai menangis tanpa alasan, tak seorang pun memperhatikan. Mereka hanya membicarakannya dengan berbisik. Nama mereka dihindari. Tak seorang pun bertanya, apakah mereka butuh bantuan. Semuanya diabaikan begitu saja. Beberapa orang pingsan di tengah hari. Mereka diam saja, menatap tanah. Yang lain menjadi marah tanpa alasan, berteriak atau melempar barang. Ketika itu terjadi, para tetua mengunjungi mereka. Mereka membacakan ayat-ayat Alkitab untuk mereka. Lalu mereka meminta mereka untuk berdoa. Jika mereka tidak kunjung membaik, mereka dikucilkan. Mereka yang menderita episode-episode ini tidak menerima perawatan. Mereka dikurung di rumah. Mereka diberi lebih sedikit pekerjaan. Terkadang mereka dilarang keluar. Dalam kasus ekstrim, mereka dikurung di kamar mereka. Keluarga percaya hal ini mencegah bahaya lebih lanjut, bahwa lebih baik menunggu sampai mereka tenang. Stres juga memengaruhi anak-anak. Banyak yang merasa cemas, meskipun mereka tidak tahu harus menyebutnya apa. Beberapa takut melakukan kesalahan. Yang lain tidak tidur nyenyak. Beberapa mengompol hingga remaja. Namun ini tidak dianggap sebagai gejala. Ini hanya hukuman. Perempuan, khususnya, adalah yang paling terdampak. Mereka hidup di bawah aturan yang ketat. Mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Jika mereka sedih atau frustrasi, mereka menyembunyikannya. Jika mereka mengalami kekerasan di rumah, mereka diam saja. Berbicara akan mempermalukan suami mereka, dan itu dilarang. Ada kasus perempuan yang berhenti berbicara, yang berhenti makan, yang duduk berjam-jam tanpa bergerak. Tetangga memperhatikan. Namun tak seorang pun turun tangan. Mereka hanya mengatakan ia sedang mengalami sesuatu dan mendoakannya. Beberapa pria juga pingsan. Setelah bertahun-tahun bekerja fisik, tanpa istirahat, tanpa ruang untuk berpikir atau berbicara, tubuh mereka menderita. Beberapa pria menangis tanpa alasan. Yang lain marah pada segalanya. Beberapa menghilang selama berhari-hari. Lalu mereka kembali dan melanjutkan hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para tetua tidak percaya pada psikolog atau psikiater. Jika ada yang menyebutkannya, mereka menuduh mereka dipengaruhi oleh ide-ide eksternal. Pikiran, kata mereka, dikendalikan oleh doa dan ketaatan, bukan oleh sains. Jika seseorang meminta bantuan, mereka dihukum. Dalam beberapa kasus, bunuh diri telah dilaporkan. Namun hal itu tidak dibicarakan. Keluarga menyembunyikan alasannya. Mereka mengatakan itu kecelakaan, atau bahwa mereka mengalami masa-masa sulit, tetapi mereka tidak pernah mengaitkannya dengan penyakit mental. Mengatakan demikian sama saja dengan mengakui bahwa mereka telah gagal sebagai sebuah komunitas. Para perempuan muda yang merasakan kesedihan mendalam tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara. Tidak ada kepercayaan, tidak ada ruang aman. Jika seorang gadis merasa terjebak, ia hanya bisa menulis di buku catatan atau menangis dalam diam. Membicarakannya akan membahayakan dirinya. Beberapa pemuda juga menderita dalam diam. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa mereka merasa bingung atau menginginkan kehidupan yang berbeda. Jika mereka mengatakannya, mereka ditandai.
Jika mereka bersikeras, mereka dikeluarkan. Kemudian mereka tinggal, bertahan, dan menghilang. Keluarga tidak tahu bagaimana harus bersikap. Jika seorang anak berperilaku aneh, mereka menyembunyikannya. Mereka memberi mereka tugas-tugas yang lebih sederhana. Mereka mencegah mereka keluar. Mereka melarang mereka berbicara dengan anak muda lainnya. Mereka percaya isolasi akan memperbaikinya. Namun biasanya keadaannya malah memburuk. Mereka yang berhasil meninggalkan koloni dengan penyakit mental menghadapi masalah di luar. Mereka tidak tahu bagaimana meminta bantuan. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan diri mereka sendiri. Banyak yang tiba di kota-kota terdekat tanpa surat-surat, tanpa membaca dengan baik, tanpa kontak. Mereka berakhir sendirian, tanpa tempat tinggal atau obat-obatan. Beberapa mantan anggota mencoba melaporkan masalah tersebut. Mereka menulis surat. Mereka merekam video. Mereka berbicara kepada wartawan. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Masa kecil penuh waktu. Bekerja dari awal. Sejak mereka belajar berjalan, anak-anak Menonit mulai bekerja sama. Awalnya, mereka membantu dengan tugas-tugas sederhana, mengumpulkan telur, membawa air, dan mengasuh adik-adik mereka. Pada usia 5 tahun, mereka sudah diharapkan memiliki tanggung jawab sehari-hari. Ladang adalah sekolah utama. Anak laki-laki menemani orang tua mereka bertani. Mereka belajar menabur, menebang kayu, dan memanen tanaman. Tidak ada jadwal tetap. Mereka bekerja sampai selesai. Jika hari mulai gelap, mereka melanjutkan dengan senter. Anak perempuan tinggal bersama ibu mereka. Mereka mengurus pakaian, roti, dan hewan ternak. Mereka belajar menjahit sejak usia sangat dini. Mereka juga belajar membawa ember, menyalakan oven, dan menyiapkan selai. Tugas-tugas tersebut diulang setiap hari tanpa jeda. Pada usia 6 tahun, mereka mulai bersekolah, tetapi hanya beberapa jam. Kelasnya singkat, dan setelah selesai, mereka kembali bekerja. Beberapa anak hanya belajar selama 3 atau 4 tahun, yang lain sedikit lebih lama. Namun, prioritas selalu diberikan pada pekerjaan mereka. Tidak ada waktu istirahat. Waktu istirahat digunakan untuk memperbaiki barang atau menjalankan tugas. Kata bermain jarang disebutkan. Jika ada waktu luang, waktu tersebut digunakan untuk berlatih zikir atau membantu di dapur. Akhir pekan bukanlah hari libur. Pekerjaan dilakukan seperti biasa. Sapi diperah, kandang dibersihkan, pagar diperbaiki. Hanya pada minggu pagi semua kegiatan dihentikan untuk pergi ke gereja. Setelah itu, pekerjaan rumah tangga berlanjut. Yang paling terampil menerima lebih banyak pekerjaan. Jika anak laki-laki belajar menggunakan alat, ia diberi lebih banyak tugas. Jika anak perempuan menjahit dengan baik, ia harus membantu mencuci pakaian seluruh keluarga. Tidak ada imbalan selain pekerjaan yang baik. Tidak ada bayaran untuk apa yang mereka lakukan. Itu adalah bagian dari tugas mereka. Setiap orang dianggap berkontribusi sejak usia dini. Gagasan masa kanak-kanak sebagai tahap bermain atau penemuan bukanlah bagian dari pemikiran sehari-hari. Ketika panen besar, semua orang berpartisipasi, dari yang termuda hingga yang termuda. Rantai dibentuk untuk memindahkan karung, dan mereka bekerja 10 atau 12 jam sehari. Jika seseorang merasa lelah, mereka didorong untuk melanjutkan. Di bengkel mekanik atau pertukangan, anak laki-laki menerima pelatihan sejak usia 8 atau 9 tahun. Mereka diajari menggunakan gergaji, mengelas komponen, dan merakit struktur. Selalu di bawah pengawasan, tetapi tanpa istirahat. Beberapa anak mengalami kecelakaan, luka sayat, memar, luka bakar, tetapi tidak ada asuransi atau kunjungan rumah sakit. Mereka dirawat di rumah, dengan perban, salep buatan sendiri, atau saran dari orang dewasa. Hanya dalam kasus yang serius mereka pergi ke pusat medis. Anak perempuan juga berisiko saat menggunakan pisau, membawa beban berat, atau menangani api
Luka bakar akibat memasak sering terjadi. Begitu pula sakit punggung karena mengangkat ember atau membantu mencuci di sungai selama berjam-jam. Jika seseorang terluka, mereka kembali bekerja keesokan harinya. Tidak ada hari libur yang diizinkan. Istirahat tidak disukai. Dipercaya bahwa tubuh tumbuh lebih kuat dengan usaha dan bahwa tekad harus mengalahkan kelelahan. Remaja yang menyelesaikan sekolah pada usia 13 tahun siap untuk pekerjaan penuh waktu. Mereka bergabung dengan tenaga kerja keluarga saat dewasa. Mereka tidak lagi diperlakukan seperti anak-anak. Mereka diharapkan produktif, berprestasi, dan memikul beban mereka sendiri. Banyak dari mereka sudah mengurus lahan mereka sendiri. Mereka diberi sebidang tanah atau sekelompok hewan. Yang lain mendedikasikan diri untuk membuat furniture, peralatan, atau memperbaiki mesin. Mereka menjadi bagian dari penopang ekonomi rumah tangga. Anak perempuan seusia ini sudah bertanggung jawab atas dapur ketika ibu mereka pergi. Mereka juga mengurus adik-adiknya, menjahit pakaian untuk para pria, dan menyimpan makanan untuk seminggu. Tanpa istirahat, keluarga besar membagi tugas dengan lebih efektif. Namun, mereka juga menuntut lebih. Setiap anak harus bertanggung jawab atas sesuatu. Dan jika ada tamu, mereka juga harus melayani mereka. Jika ada pernikahan, pemakaman, atau upacara keagamaan, anak laki-laki juga ikut serta dalam persiapan. Mereka yang pergi, melarikan diri, putus cinta, dan melarikan diri dari kendali Menonit. Di beberapa koloni Menonit, meninggalkan kelompok berarti melepaskan diri dari segalanya. Tidak ada jalan kembali atau kunjungan. Batasnya total. Anak muda yang pergi meninggalkan keluarga, nama, dan warisan. Semuanya tertinggal. Pengusiran berarti tak seorang pun dapat berbicara dengan mereka lagi, bahkan melalui surat. Kepergian seringkali dimulai dengan tindakan-tindakan kecil, mengenakan pakaian berbeda, mendengarkan musik, atau ingin belajar melebihi batas yang diizinkan. Setiap langkah dipantau. Keluarga memberitahu para pemimpin. Apa yang berawal sebagai keraguan berakhir dengan konfrontasi. Beberapa anggota merencanakan kepergian mereka selama berbulan-bulan. Mereka berbicara dengan kontak luar secara rahasia. Mereka meminta bantuan transportasi, akomodasi, dan dokumen. Mereka tidak melakukannya sendiri. Tanpa dokumen atau uang, dukungan dibutuhkan. Pelarian malam hari telah didokumentasikan di beberapa koloni. Anak muda berusia antara 16 dan 20 tahun masuk ke dalam kendaraan yang menunggu di luar. Mereka tidak membawa koper, hanya cukup untuk memulai hidup baru. Mereka pergi tanpa peringatan. Jika mereka ketahuan, mereka akan ditahan secara paksa. Begitu berada di luar, mereka mencari perlindungan di kota-kota besar atau kecil, di mana tak seorang pun mengenal mereka. Beberapa berakhir di tempat penampungan, yang lain di gereja-gereja yang lebih terbuka. Terkadang mereka menerima bantuan dari organisasi yang melindungi mereka dari pembalasan. Mereka yang melarikan diri kehilangan status mereka di komunitas. Nama mereka dihapus. Mereka tidak ada lagi. Jika mereka mencoba kembali, mereka diabaikan. Orang tua, saudara kandung, dan tetangga bersikap seolah-olah mereka sudah mati. Koloni bereaksi dengan kasar. Mereka menggunakan rasa malu sebagai hukuman. Mereka berbicara lantang tentang orang-orang yang pergi sebagai contoh negatif. Mereka mengatakan dunia luar telah merusak mereka. Tak seorang pun boleh menyebut nama mereka tanpa menghadapi sanksi. Beberapa mantan anggota memutuskan untuk menceritakan kisah mereka. Beberapa rekaman wawancara di mana mereka menggambarkan bagaimana mereka hidup dan mengapa mereka pergi. Mereka tidak menggunakan nama belakang asli mereka. Mereka takut diburu atau keluarga mereka akan dihukum karena berbicara. Seorang perempuan muda menjelaskan bahwa ia dipaksa menikah dengan pria yang tidak dikenalnya, yang paling berani mencoba melaporkan apa yang mereka alami. Mereka berbicara di depan kamera. Mereka mengatakan bahwa mereka diperlakukan dengan buruk, bahwa mereka mengalami pelecehan, bahwa mereka hidup dalam ketakutan.
Namun keluhan mereka tak selalu dikabulkan. Pihak berwenang seringkali tak turun tangan. Ada pula kasus rekonsiliasi, tetapi sangat sedikit. Orang tua yang bertahun-tahun kemudian sepakat untuk bertemu anak mereka secara diam-diam. Pertemuan singkat di pedesaan. Percakapan singkat dengan suara pelan, jauh dari pemukiman. Kepulangan tak pernah diresmikan. Bagi mereka yang melarikan diri, kebebasan tidaklah mudah. Mereka menderita kelaparan, isolasi, dan penolakan. Beberapa akhirnya hidup di jalanan. Yang lain berhasil berintegrasi ke dalam komunitas baru. Beberapa belajar, yang lain bekerja di pertanian atau di bengkel. Dalam semua kasus, bagian tersulit adalah menerima kenyataan bahwa mereka tak akan pernah bertemu keluarga mereka lagi. Tak ada ulang tahun, tak ada pernikahan, tak ada pemakaman, tak ada apa-apa. Harga kepergian adalah melepaskan diri dari semua yang mereka kenal sejak kecil. Meskipun demikian, banyak yang terus melanjutkan hidup. Mereka mengatakan, itulah satu-satunya cara untuk hidup sesuai hati nurani mereka. Mereka tak mau menaati aturan yang dipaksakan orang lain. Mereka ingin memilih. Keinginan untuk memilih itu lebih kuat daripada rasa takut. Dan itulah mengapa mereka pergi. Semuanya menjadi jelas. Apa yang sebelumnya tak dilaporkan kini terungkap melalui fakta. Ini bukan kasus yang terisolasi. Ini adalah pola yang berulang di berbagai lingkungan dan negara. Ini bukan sekadar cara hidup yang berbeda. Ini adalah sistem tertutup di mana aturan berkuasa di atas segalanya. Setiap kisah menunjukkan bagaimana rutinitas, pakaian, pendidikan, dan keluarga dikendalikan. Mereka yang patuh, bertahan. Mereka yang mempertanyakan, menghilang. Meninggalkan rumah memang tidak mudah, tetapi tetap di dalam rumah juga tidak mudah. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada ini. Memilih antara hidup sesuai perintah orang lain atau menjalani hidup sendiri, meskipun menyakitkan.